Pernahkah kamu mendengar tentang orang yang tiba-tiba kehilangan kesadaran dan menyerahkan semua hartanya kepada orang asing? Atau seseorang yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas? Ini bukan sekadar cerita mistis, tetapi ada penjelasan psikologis dan spiritual di baliknya. Para ilmuwan telah meneliti bagaimana pikiran bawah sadar dapat dipengaruhi oleh sugesti. Dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal sebagai hipnosis, di mana seseorang dapat dibuat memasuki keadaan kesadaran yang lebih rendah dan menerima perintah tanpa perlawanan. Milton Erickson, seorang ahli hipnosis terkenal, pernah mengatakan bahwa hipnosis bukan tentang kendali penuh seseorang terhadap orang lain, tetapi tentang memanfaatkan perhatian yang terfokus untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Sayangnya, teknik ini juga bisa disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat. Dalam Islam, kita juga diajarkan bahwa energi negatif dan gangguan gaib itu nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk selalu berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan manusia. Al-Quran telah menyebutkan dalam surah Al-Falaq dan An-Nas bahwa ada kekuatan tersembunyi yang bisa mempengaruhi manusia, tetapi kita diberi cara untuk melindungi diri darinya. Ancaman ini nyata, tetapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Justru dengan memahami cara kerja hipnotis, gendam, dan guna-guna, kita bisa lebih waspada dan melindungi diri dengan ilmu serta keyakinan yang kuat. Kesadaran adalah pertahanan pertama kita. Dengan memahami cara kerja pikiran dan membentengi diri dengan keimanan, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh energi negatif atau niat jahat orang lain. Dunia ini penuh dengan energi, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya agar tidak menjadi korban manipulasi. Hipnotis dan gendam bekerja dengan memanfaatkan kelemahan pikiran bawah sadar manusia. Dalam kondisi tertentu, seseorang bisa lebih mudah menerima sugesti tanpa menyadarinya. Ahli psikologi seperti Daniel Kahneman, dalam bukunya Thinking, Fast and Slow, menjelaskan bahwa manusia memiliki dua sistem berpikir, cepat dan lambat. Sistem berpikir cepat bekerja secara otomatis dan intuitif, sementara sistem berpikir lambat lebih rasional dan analitis. Para pelaku hipnotis atau gendam seringkali memanipulasi sistem berpikir cepat korban agar mereka bertindak tanpa berpikir panjang. Dalam hipnosis, teknik yang digunakan adalah memfokuskan perhatian seseorang sehingga mereka masuk ke dalam kondisi trance, yaitu keadaan rileks yang memungkinkan pikiran bawah sadar lebih terbuka terhadap sugesti. Milton Erickson, seorang pelopor hipnosis modern, menemukan bahwa hipnosis tidak selalu membutuhkan tidur atau kehilangan kesadaran total, tetapi cukup dengan membentuk pola komunikasi yang membuat seseorang lebih mudah dipengaruhi. Ini menjelaskan mengapa orang yang terlalu fokus pada sesuatu, misalnya tatapan mata atau gerakan tertentu dari pelaku, bisa lebih rentan terhadap sugesti. Dalam praktik gendam, teknik yang digunakan seringkali menggabungkan unsur psikologis dan energi sugestif. Para pelaku bisa menggunakan pola bicara yang ritmis, kontak mata yang intens, atau bahkan sentuhan tertentu untuk mengalihkan kesadaran korban. Robert Cialdini, seorang ahli persuasi dalam psikologi, menjelaskan dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion bahwa manusia cenderung patuh pada perintah jika diberikan dalam kondisi yang tepat, seperti tekanan sosial, otoritas yang dirasakan, atau bahkan ketakutan yang diciptakan oleh pelaku. Selain itu, kondisi emosional seseorang juga sangat mempengaruhi tingkat kerentanannya terhadap hipnotis dan gendam. Orang yang sedang dalam keadaan lelah, cemas, atau bingung lebih mudah dimanipulasi karena daya pikir kritis mereka menurun. Inilah sebabnya mengapa gendam sering terjadi di tempat ramai seperti pasar atau terminal, di mana korban mungkin sedang tidak fokus dan mudah terpengaruh oleh sugesti dari pelaku. Meskipun banyak yang mengaitkan gendam dengan ilmu mistis, sebenarnya mekanismenya lebih dekat dengan teknik manipulasi psikologis. Dengan memahami cara kerja pikiran dan bagaimana seseorang bisa terpengaruh oleh sugesti, kita bisa lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban dari teknik-teknik ini. Salah satu faktor utama yang membuat hipnotis dan gendam begitu efektif adalah bagaimana otak manusia merespons sugesti dalam kondisi tertentu.
Sebuah penelitian oleh John Kihlstrom, seorang ahli psikologi kognitif dari University of California, Berkeley, menemukan bahwa dalam keadaan trance atau hipnosis, aktivitas di korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, menurun. Artinya, seseorang dalam kondisi ini menjadi lebih reseptif terhadap perintah eksternal tanpa banyak berpikir kritis. Selain itu, hipnosis dan gendam juga sering memanfaatkan teknik yang disebut pattern interrupt atau gangguan pola. Teknik ini bekerja dengan cara menghentikan pola pikir seseorang secara tiba-tiba, menciptakan kebingungan sesaat, lalu memasukkan sugesti. Misalnya, seorang pelaku bisa tiba-tiba menyentuh bahu korban sambil berbicara cepat dengan nada otoritatif, yang membuat korban kehilangan konsentrasi sesaat. Dalam momen inilah sugesti dapat masuk dengan lebih mudah. Fenomena ini juga berkaitan erat dengan apa yang disebut dalam psikologi sebagai compliance principle atau prinsip kepatuhan. Stanley Milgram, dalam eksperimennya yang terkenal tentang kepatuhan terhadap otoritas, menemukan bahwa manusia cenderung menurut ketika diberi instruksi dengan nada yang meyakinkan atau oleh seseorang yang tampak berwibawa. Para pelaku hipnotis dan gendam seringkali menggunakan teknik serupa, berbicara dengan nada tegas, penuh percaya diri, dan menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan dominasi. Ini menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Selain dari sudut pandang psikologi, dalam kepercayaan spiritual, hipnotis dan gendam juga dikaitkan dengan pengaruh energi dan vibrasi. Banyak ajaran tradisional meyakini bahwa energi negatif dapat dikirimkan kepada seseorang melalui tatapan mata atau kata-kata tertentu yang diucapkan berulang kali. Dalam dunia Islam, konsep ini dikenal dengan ain atau pandangan mata yang bisa membawa pengaruh buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ain itu benar adanya, dan jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Oleh karena itu, Islam menganjurkan perlindungan melalui doa dan zikir untuk menghindari pengaruh negatif dari orang lain. Dengan memahami cara kerja hipnotis dan gendam, kita menjadi lebih sadar bahwa fenomena ini bukan sekadar hal mistis, tetapi ada dasar psikologis dan manipulatif di baliknya. Kesadaran ini adalah langkah pertama dalam membentengi diri, karena semakin kita memahami mekanismenya, semakin kecil kemungkinan kita untuk menjadi korban. Perlindungan dari hipnotis dan gendam dimulai dengan penguatan pikiran dan kesadaran diri. Otak manusia bekerja berdasarkan pola dan kebiasaan, sehingga membentuk mental yang waspada adalah langkah pertama untuk menangkal manipulasi. Daniel Goleman, dalam bukunya Emotional Intelligence, menekankan bahwa kesadaran diri dan kontrol emosi adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai bentuk pengaruh eksternal. Orang yang memiliki kendali atas emosinya cenderung lebih sulit dipengaruhi oleh sugesti negatif. Salah satu teknik utama dalam perlindungan psikologis adalah mindfulness atau kesadaran penuh. John Kabat-Zinn, seorang ahli mindfulness dari University of Massachusetts Medical School, menjelaskan bahwa dengan melatih fokus pada momen saat ini, seseorang bisa lebih peka terhadap lingkungannya dan lebih sulit dimanipulasi. Dalam konteks menangkal hipnotis dan gendam, mindfulness membantu seseorang mengenali ketika ada sesuatu yang tidak wajar dalam interaksi dengan orang lain, misalnya perubahan nada suara atau gerakan tubuh yang terlalu dominan. Selain itu, membentuk sugesti diri yang kuat dapat memperkuat perlindungan mental. Dalam hipnoterapi, ada konsep yang disebut autosuggestion, yaitu proses memberikan perintah kepada pikiran sendiri agar tidak mudah terpengaruh. Emile Coué, seorang psikolog Prancis, menemukan bahwa afirmasi positif yang diulang secara terus-menerus dapat membentuk pola pikir yang lebih kuat. Misalnya, dengan mengulang dalam hati, "Saya sadar dan selalu waspada," atau "Tidak ada yang bisa mengendalikan pikiran saya," seseorang bisa mengondisikan otaknya untuk lebih tahan terhadap manipulasi eksternal. Psikologi juga menunjukkan bahwa bahasa tubuh memainkan peran besar dalam ketahanan mental. Amy Cuddy, seorang profesor di Harvard, menemukan bahwa postur tubuh yang terbuka dan percaya diri dapat meningkatkan kadar hormon testosteron yang berkaitan dengan keberanian dan menurunkan kadar kortisol yang berkaitan dengan stres. Jika seseorang berdiri tegap,
menjaga kontak mata dengan tegas, dan berbicara dengan nada percaya diri, maka akan lebih sulit bagi pelaku hipnotis atau gendam untuk mempengaruhi pikirannya. Teknik lainnya adalah anchoring atau penanaman jangkar mental, yang sering digunakan dalam NLP, Neuro-Linguistic Programming. Richard Bandler dan John Grinder, pencipta NLP, menjelaskan bahwa seseorang bisa melatih otaknya untuk kembali ke kondisi sadar penuh dengan isyarat tertentu, seperti menggenggam tangan dengan erat atau menarik napas dalam-dalam saat merasa ada yang tidak beres. Dengan melatih teknik ini secara berulang, tubuh akan secara otomatis merespons dengan meningkatkan kewaspadaan saat dihadapkan pada situasi mencurigakan. Semua teknik ini berakar pada satu prinsip utama: semakin kuat kesadaran dan kendali diri seseorang, semakin sulit bagi orang lain untuk mempengaruhi pikirannya. Dengan membangun pola pikir yang teguh dan mengasah kepekaan terhadap lingkungan, seseorang bisa terhindar dari pengaruh negatif, baik yang bersifat psikologis maupun yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Selain memperkuat kesadaran dan sugesti diri, perlindungan psikologis juga dapat ditingkatkan dengan membangun mental resilience atau ketahanan mental. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust, dalam bukunya Man's Search for Meaning, menekankan bahwa seseorang yang memiliki makna hidup dan pemahaman kuat terhadap dirinya sendiri cenderung lebih kebal terhadap manipulasi eksternal. Ketika seseorang memiliki kejelasan tentang apa yang diyakini dan nilai-nilai yang dipegang, ia akan lebih sulit dikendalikan oleh sugesti orang lain. Latihan visualisasi juga dapat digunakan sebagai teknik perlindungan. Dalam dunia psikologi kognitif, visualisasi adalah metode membayangkan skenario tertentu untuk melatih respons mental terhadap situasi yang tidak diinginkan. Atlet dan pasukan militer sering menggunakan teknik ini untuk mempersiapkan diri menghadapi tekanan ekstrim. Dengan membayangkan situasi di mana seseorang mencoba mempengaruhi pikiran, lalu mempraktikkan respons yang tegas dalam pikirannya, seseorang dapat melatih otaknya agar tidak mudah terjebak dalam pola pikir pasif yang rentan terhadap hipnotis atau gendam. Selain itu, meningkatkan critical thinking atau berpikir kritis juga merupakan langkah penting dalam menangkal pengaruh negatif. Carl Sagan, seorang ilmuwan dan penulis, dalam bukunya The Demon Haunted World, menjelaskan bahwa pola pikir skeptis yang sehat adalah tameng terbaik terhadap segala bentuk manipulasi. Orang yang terbiasa mempertanyakan segala sesuatu sebelum menerimanya tidak akan mudah terpengaruh oleh perintah atau sugesti mendadak dari pihak lain. Latihan berpikir kritis dapat dimulai dengan selalu mempertanyakan motif di balik perkataan seseorang, menghindari reaksi impulsif, dan mengambil waktu sejenak untuk mengevaluasi situasi sebelum merespons. Teknik lainnya adalah cognitive reframing, yaitu mengubah cara pandang terhadap suatu situasi untuk menghindari pengaruh sugestif. Konsep ini banyak digunakan dalam terapi perilaku kognitif yang dikembangkan oleh Aaron Beck. Dengan mengganti perspektif yang rentan terhadap manipulasi menjadi lebih logis dan rasional, seseorang bisa lebih mudah membedakan mana yang merupakan pengaruh eksternal dan mana yang merupakan pemikirannya sendiri. Contohnya, ketika seseorang tiba-tiba merasa gelisah setelah berbicara dengan orang lain, ia bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar berasal dari dalam diri saya, atau ada sesuatu yang sedang dimanipulasi? Dengan kebiasaan ini, sugesti eksternal yang masuk tanpa sadar bisa segera disaring dan dinetralkan. Tidak kalah pentingnya, mengendalikan inner dialogue atau percakapan dalam diri juga bisa menjadi perlindungan efektif. Penelitian dari Eden Cross, seorang ahli psikologi dari University of Michigan, menunjukkan bahwa cara seseorang berbicara pada dirinya sendiri dapat mempengaruhi tingkat ketahanan mentalnya. Orang yang sering menggunakan kata-kata positif dan penuh kendali dalam pikirannya cenderung lebih kuat menghadapi tekanan eksternal. Sebaliknya, mereka yang sering berbicara dengan nada ragu atau cemas dalam dirinya lebih mudah dimanipulasi oleh sugesti dari luar. Oleh karena itu, membiasakan diri dengan afirmasi yang menguatkan, seperti, "Saya memiliki kendali penuh atas pikiran saya," dapat membantu membangun perlindungan psikologis yang lebih kuat. Dengan menerapkan berbagai teknik ini, seseorang tidak hanya mampu menangkal hipnotis dan gendam, tetapi juga memperkuat mental secara keseluruhan. Kesadaran, ketahanan mental,
dan pola pikir yang kuat adalah benteng utama dalam menghadapi segala bentuk manipulasi, baik yang bersifat langsung maupun halus. Selain membangun ketahanan mental dan berpikir kritis, penting juga untuk memahami bagaimana emosi dapat digunakan sebagai celah oleh pelaku hipnotis atau gendam. Para peneliti psikologi seperti Paul Ekman menemukan bahwa emosi negatif seperti ketakutan, kecemasan, dan kepanikan dapat membuat seseorang lebih mudah dipengaruhi. Ketika seseorang berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil, pikirannya menjadi lebih terbuka terhadap sugesti eksternal tanpa disadari. Oleh karena itu, mengendalikan emosi adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah manipulasi. Salah satu teknik yang dapat diterapkan adalah emotional detachment atau menjaga jarak emosional. Dalam dunia intelijen dan psikologi kriminal, agen-agen terlatih untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap situasi yang menekan. Dengan menjaga ekspresi netral dan tidak menunjukkan ketertarikan berlebih saat berbicara dengan seseorang yang mencurigakan, Anda bisa mengurangi peluang lawan untuk mencari celah dalam pikiran Anda. Jika seseorang mencoba menarik perhatian Anda dengan suara yang berintonasi kuat atau kontak mata yang terlalu intens, Anda bisa mengalihkan fokus dengan memikirkan sesuatu yang lain atau mengarahkan pandangan ke titik lain di sekitarnya. Selain itu, latihan self-hipnosis atau hipnosis mandiri juga dapat menjadi tameng perlindungan. Milton Erickson, seorang ahli hipnoterapi terkenal, menjelaskan bahwa hipnosis bukan hanya alat untuk mengendalikan orang lain, tetapi juga bisa digunakan untuk memperkuat diri sendiri. Dengan melatih diri untuk masuk ke kondisi rileks yang dalam dan memberi sugesti positif kepada diri sendiri, seseorang bisa membangun benteng mental yang lebih kuat terhadap sugesti eksternal. Cobalah untuk melatih teknik ini dengan duduk tenang, menarik napas dalam, dan mengulangi dalam hati bahwa Anda selalu sadar dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Teknik lain yang efektif adalah dengan menggunakan pattern disruption, yaitu cara untuk memutus sugesti sebelum sepenuhnya masuk ke dalam pikiran. Ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tidak terduga kepada pelaku, seperti, "Siapa nama Anda sebenarnya?" Atau, "Kenapa Anda berbicara seperti itu?" Pertanyaan ini dapat membuat pelaku kehilangan momentum dan kehilangan kendali atas situasi. Teknik pattern interruption atau memutus pola komunikasi sangat efektif untuk membatalkan upaya hipnotis. Dalam dunia NLP, Neuro-Linguistic Programming, Tony Robbins mengajarkan bahwa jika seseorang merasa ada yang mencoba mempengaruhi pikirannya, ia bisa melakukan sesuatu yang mengejutkan untuk mengacaukan pola komunikasi lawan. Misalnya, jika seseorang tiba-tiba berbicara dengan suara yang dominan atau berusaha menghipnotis Anda, cobalah melakukan gerakan tak terduga seperti mengubah topik pembicaraan secara tiba-tiba, menjatuhkan benda kecil dengan sengaja, atau bahkan batuk keras. Ini akan mengganggu alur sugesti dan membuat pelaku kehilangan kontrol atas situasi. Selain itu, menjaga grounding atau keterhubungan dengan dunia nyata juga sangat penting. Grounding adalah teknik psikologis yang digunakan untuk menjaga seseorang tetap sadar penuh terhadap lingkungannya. Salah satu caranya adalah dengan fokus pada indera fisik, merasakan tekstur pakaian yang dikenakan, mencium aroma di sekitar, atau mendengarkan suara latar yang biasanya tidak diperhatikan. Semakin sadar Anda terhadap tubuh dan lingkungan sekitar, semakin sulit bagi orang lain untuk membawa Anda ke kondisi trance atau keadaan hipnotis yang pasif. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal sederhana seperti cara berjalan dan berbicara juga bisa menjadi perlindungan. Orang yang berjalan tegap dengan langkah mantap, bukannya lambat atau ragu-ragu, memancarkan sinyal bahwa ia memiliki kontrol penuh atas dirinya. Begitu juga dengan nada suara yang jelas dan tegas saat berbicara. Menurut penelitian Albert Mehrabian, komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan intonasi suara memiliki pengaruh besar dalam interaksi sosial. Jika Anda berbicara dengan keyakinan, lawan bicara akan lebih sulit untuk mengontrol pikiran Anda melalui kata-kata atau gestur. Selain mengasah kesadaran dan memperkuat ketahanan mental, penting juga untuk memahami bagaimana emosi kita bisa menjadi celah bagi manipulasi. Pelaku hipnotis dan gendam sering memanfaatkan emosi korban, terutama rasa takut, terkejut, atau kebingungan. Oleh karena itu,
Mengendalikan reaksi emosional adalah kunci utama agar tidak mudah terpengaruh. Dalam sebuah penelitian oleh Joseph Ledoux, seorang ahli neurobiologi, ditemukan bahwa amigdala, bagian otak yang mengatur respon emosional, dapat mengaktifkan mode fight or flight sebelum korteks prefrontal, bagian yang bertanggung jawab atas berpikir rasional, memiliki kesempatan untuk mengevaluasi situasi. Inilah sebabnya mengapa seseorang yang tiba-tiba kaget atau panik lebih mudah dimanipulasi. Teknik terbaik untuk melawan ini adalah emotional grounding, yaitu dengan segera membawa perhatian kembali ke realitas fisik, misalnya dengan menggenggam sesuatu yang kokoh, merasakan napas sendiri, atau menggerakkan jari-jari kaki untuk menstabilkan diri. Selain itu, salah satu strategi yang sering digunakan oleh para pelaku adalah menciptakan rasa ketergantungan psikologis. Mereka akan berbicara dengan nada yang menenangkan atau meyakinkan, seolah-olah mereka adalah satu-satunya yang bisa memberikan solusi atas masalah korban. Untuk menangkal ini, kita harus membangun self-reliance atau kemandirian mental. Dalam psikologi, konsep ini dikenal sebagai internal locus of control, yang berarti seseorang yakin bahwa dirinya sendiri yang mengendalikan kehidupannya, bukan faktor eksternal. Orang yang memiliki keyakinan kuat bahwa dirinya memiliki kendali atas pikirannya akan lebih sulit dipengaruhi oleh sugesti orang lain. Selain itu, membangun aura dominasi dalam interaksi sosial juga bisa menjadi pertahanan alami terhadap pengaruh sugesti. Para ahli bahasa tubuh seperti Alan Paase menemukan bahwa seseorang yang menunjukkan postur terbuka, berbicara dengan nada tegas, dan menjaga kontak mata dengan stabil cenderung lebih dihormati dan lebih sulit dipengaruhi. Para pelaku hipnotis dan gendam biasanya lebih memilih target yang tampak ragu-ragu, gelisah, atau memiliki bahasa tubuh tertutup. Oleh karena itu, cara berdiri, cara berjalan, dan bahkan ekspresi wajah bisa menjadi bentuk perlindungan tersendiri. Dalam dunia spiritual dan kepercayaan tradisional, banyak budaya memiliki ritual atau doa khusus untuk menangkal pengaruh negatif. Dalam Islam, misalnya, membaca ayat kursi atau surah Al-Falaq dan An-Nas dipercaya dapat melindungi diri dari energi jahat. Di budaya Jawa, ada konsep pagar wesi atau benteng besi, yaitu metode perlindungan spiritual dengan cara membayangkan tubuh dikelilingi cahaya atau perisai tak terlihat. Meskipun ini bersifat spiritual, secara psikologis, visualisasi seperti ini bisa memberikan efek placebo yang membuat seseorang merasa lebih percaya diri dan terlindungi. Pada akhirnya, perlindungan terbaik bukan hanya datang dari satu teknik tertentu, melainkan kombinasi dari berbagai cara yang saling mendukung. Pikiran yang kuat, emosi yang stabil, kesadaran yang tajam, serta kepercayaan pada diri sendiri adalah pertahanan terbaik terhadap segala bentuk manipulasi, baik yang dilakukan secara halus maupun terang-terangan. Jangan biarkan siapapun mengambil alih kendali atas pikiran dan tindakan kita. Sebab, kekuatan terbesar selalu ada dalam diri kita sendiri. Sekarang mari kita berlatih untuk melindungi diri dari hipnotis, gendam, dan guna-guna dengan melatih kesadaran penuh atau mindfulness. Mindfulness adalah keadaan di mana kita benar-benar sadar dengan apa yang terjadi di sekitar kita dan dalam diri kita sendiri. Dengan berada dalam kondisi sadar sepenuhnya, kita tidak mudah terpengaruh oleh ucapan atau tindakan orang lain. Bayangkan kamu sedang berjalan di tempat ramai, lalu tiba-tiba ada orang asing yang mendekat dan mulai berbicara dengan nada menenangkan, menatap matamu, dan bertanya hal-hal yang membuatmu bingung. Jika kamu tidak sadar penuh, mungkin kamu akan merasa gelisah dan terbawa suasana tanpa menyadarinya. Tapi jika kamu sudah melatih mindfulness, kamu bisa langsung mengenali ada yang tidak beres dan segera mengambil langkah untuk menjauh atau menolak dengan tegas. Latihan yang bisa kamu coba. Setiap hari, sisihkan waktu beberapa menit untuk fokus pada napasmu. Rasakan udara yang masuk dan keluar, serta sadari apa yang terjadi di sekitarmu. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dengan sering berlatih, kamu akan lebih cepat menyadari perubahan emosi dan lingkungan, sehingga lebih sulit bagi orang lain untuk mempengaruhi pikiranmu. Selain itu, teknik anchoring atau menciptakan jangkar psikologis bisa menjadi alat perlindungan yang sangat kuat. Anchoring adalah cara untuk menghubungkan suatu gerakan
atau pikiran dengan perasaan percaya diri dan kekuatan. Contoh sederhana, setiap kali kamu merasa yakin dan berenergi, coba genggam tanganmu dengan kuat selama beberapa detik. Ulangi ini setiap hari, sehingga lama-kelamaan, setiap kali kamu menggenggam tanganmu, otakmu akan otomatis mengaktifkan perasaan percaya diri dan ketahanan mental. Bagaimana ini membantu menangkal hipnotis dan gendam? Ketika ada seseorang yang mencoba mempengaruhimu dengan sugesti, kamu bisa langsung menggenggam tanganmu sebagai tanda, menyadarkan diri, dan mengaktifkan perasaan kuat dalam dirimu. Ini akan memutus rantai sugesti sebelum masuk lebih dalam ke alam bawah sadar. Selain teknik psikologis, ada juga metode sederhana yang bisa digunakan dalam interaksi sosial. Misalnya, ketika seseorang mencoba mendekat dengan niat mencurigakan, gunakan teknik grounding untuk tetap terhubung dengan realitas. Salah satu cara praktis adalah dengan merasakan telapak kaki menapak di tanah, meremas tangan, atau bahkan menggigit lidah sedikit untuk memastikan kamu tetap fokus. Ini adalah trik yang sering digunakan oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi, seperti agen keamanan atau negosiator profesional, untuk tetap tenang dan tidak mudah terbawa oleh suasana yang diciptakan lawan bicara. Contoh praktik lainnya, ketika ada orang asing yang berbicara denganmu secara tiba-tiba, jangan langsung menjawab atau merespons dengan mengikuti ritme bicaranya. Sebaliknya, buat jeda beberapa detik sebelum menjawab, atau ubah topik dengan pertanyaan balik yang tidak terduga. Teknik ini disebut pattern interruption atau pemutusan pola, yang bisa membuat pelaku kehilangan kontrol atas interaksinya. Misalnya, jika seseorang mendekat dan berkata dengan nada menghipnotis, Anda merasa lelah bukan? Jangan langsung berpikir, iya, benar juga. Sebaliknya, putus pola dengan menjawab, kenapa Anda bertanya seperti itu? Atau, Anda tahu, tadi saya baru saja minum kopi, saya malah merasa segar. Ini akan membuat pelaku kehilangan momentumnya dan kesulitan melanjutkan sugestinya. Pada akhirnya, menangkal hipnotis, gendam, dan guna-guna bukan hanya soal memiliki ilmu khusus, tetapi lebih kepada kebiasaan melatih kesadaran, membangun pertahanan mental, dan mengetahui cara merespons dengan cerdas. Dengan latihan yang konsisten, siapapun bisa menjadi lebih sulit dipengaruhi dan lebih kuat dalam menghadapi situasi yang penuh manipulasi. Dalam menghadapi hipnotis, gendam, dan guna-guna, perlindungan spiritual memiliki peran yang sangat penting. Banyak orang percaya bahwa kekuatan jahat tidak hanya bekerja melalui manipulasi psikologis, tetapi juga melalui energi negatif yang dapat memengaruhi seseorang secara batin. Oleh karena itu, menjaga hubungan dengan Allah, memperbanyak doa, dan zikir bisa menjadi benteng pertahanan yang kuat. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan berbagai doa perlindungan yang bisa diamalkan setiap hari. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah ayat kursi, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang membaca ayat kursi sebelum tidur akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan hingga pagi hari. Selain itu, surah Al-Falaq dan An-Nas juga sering dibaca untuk meminta perlindungan dari kejahatan yang tidak terlihat. Selain doa, zikir juga merupakan perisai spiritual yang sangat kuat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, dalam kitabnya Al-Wabil As-Saib menjelaskan bahwa zikir adalah benteng bagi seorang mukmin. Ketika seseorang sering berzikir, pikirannya akan lebih sulit untuk dipengaruhi oleh sugesti luar karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. Zikir seperti La ilaha illallah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan A'udzu billahi minasyaitonirrajim bisa menjadi tameng yang memperkuat ketahanan mental dan spiritual. Keyakinan yang kuat kepada Allah juga memberikan efek psikologis yang besar. Dalam ilmu psikologi, ada konsep yang disebut placebo effect, di mana keyakinan seseorang terhadap suatu perlindungan bisa membuatnya lebih kuat secara mental. Ini berarti, semakin seseorang yakin bahwa doa dan zikirnya akan melindunginya, semakin sulit bagi pengaruh negatif untuk menembus pertahanan dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari,
Banyak orang yang mengalami kejadian aneh atau merasa ada energi negatif di sekitar mereka. Salah satu cara praktis yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak membaca doa perlindungan setiap pagi dan sore, serta selalu dalam keadaan berwudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat adalah bentuk perlindungan terbesar yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Selain itu, menjaga kebersihan hati juga menjadi bagian dari perlindungan spiritual. Orang yang hatinya bersih, jauh dari iri, dengki, dan kebencian, akan lebih sulit terkena pengaruh negatif. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa hati yang dipenuhi dengan cahaya keimanan tidak akan mudah ditembus oleh kegelapan. Oleh karena itu, selain doa dan zikir, memperbaiki akhlak dan niat dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi bagian dari perlindungan diri. Pada akhirnya, perlindungan spiritual bukan hanya sekadar membaca doa atau melakukan zikir secara mekanis, tetapi juga membangun keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Ketika seseorang memiliki hubungan yang kokoh dengannya, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memengaruhi dirinya tanpa izin Allah. Inilah sebabnya mengapa para ulama selalu menekankan bahwa iman yang kuat adalah perlindungan terbaik dari segala bentuk gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita. Namun, satu hal yang pasti, kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespons setiap situasi. Hipnotis, gendam, dan guna-guna hanya bisa mempengaruhi mereka yang lengah, yang pikirannya terbuka tanpa perlindungan, yang hatinya lemah karena tidak memiliki keyakinan yang kokoh. Karena itu, jadilah seseorang yang selalu waspada. Jangan biarkan dirimu mudah terpengaruh oleh kata-kata manis atau tatapan yang mencoba mengendalikan pikiranmu. Sadari setiap momen, latih dirimu untuk tetap fokus, dan bangun kebiasaan berpikir kritis. Ingat, orang yang sulit dipengaruhi adalah mereka yang tahu siapa dirinya, yang tidak mudah goyah oleh omongan orang lain, dan yang memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kepercayaan diri adalah tameng terbaik. Orang yang yakin pada dirinya sendiri tidak akan mudah dikendalikan, karena dia tahu batasannya, dia tahu haknya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Jika kamu merasa ragu, ingatlah bahwa rasa takut dan keraguan adalah pintu masuk bagi mereka yang ingin memanipulasimu. Bangunlah keyakinan, kuatkan mental, dan jangan pernah membiarkan ketakutan mengendalikan hidupmu. Selain itu, jangan lupa bahwa perlindungan terbaik datang dari hubungan yang kuat dengan Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar darinya. Ketika kamu selalu dekat dengannya, selalu mengingatnya, dan selalu meminta perlindungannya, maka tidak ada satupun kekuatan jahat yang bisa menyentuhmu. Jadilah pribadi yang tangguh, yang tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatkan keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk selalu waspada dan menjaga diri. Karena dunia ini penuh dengan berbagai hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, kita harus hidup dengan keberanian, dengan kesadaran penuh, dan dengan keyakinan bahwa kita lebih kuat dari segala bentuk tipu daya. Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah bahwa kamu memiliki kendali penuh atas pikiranmu, atas tubuhmu, dan atas hidupmu. Dengan keyakinan yang kuat, kesadaran yang tinggi, dan perlindungan dari Allah, kamu tidak hanya bisa menangkal segala bentuk manipulasi, tetapi juga bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih berdaya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan membuat kita semua lebih waspada terhadap berbagai bentuk manipulasi yang ada di sekitar kita. Ingat, selalu jaga kesadaran, tingkatkan kepercayaan diri, dan jangan lupa untuk terus memperkuat perlindungan diri, baik secara psikologis maupun spiritual. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan share agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu ini. Tulis pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, karena siapa tahu bisa menjadi inspirasi atau pelajaran bagi yang lain. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, tetap percaya diri, dan tetap semangat menjalani hidup.